Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kade Ayu Kristina Dewi, Presensif 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Indonesia Kaya Raya. Perkenalkan, nama saya Ketus Karwangi. Baik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai Indonesia Kaya Raya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang dimana Indonesia menjadi negara yang strategis secara geografis dan kaya secara ilmiah. Kekayaan Indonesia meliputi keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang sangat melimpah, kebudayaan yang beragam, serta posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional juga menjadi salah satu faktor. Nah, yang dimana Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 300 lebih kelompok etnis serta ratusan bahasa daerah, menunjukkan betapa luar biasanya kekayaan negara Indonesia. Walaupun demikian, pemanfaatan dan pelestarian kekayaan di Indonesia kini masih menjadi tantangan yang sangat besar untuk masyarakat Indonesia. Banyak sumber daya yang belum dikelola secara optimal dan masih terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Yang dimana kekayaan alam Indonesia terdiri dari beberapa kekayaan seperti kekayaan sumber daya tambang. Indonesia memiliki cadangan mineral dan tambang yang sangat besar. Beberapa jenis tambang utama yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang pertama ada batu bara. Banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera, yang dimana tambang batu bara sangat terkenal berada di wilayah terutamanya di Kalimantan dan Sumatera. Yang kedua ada minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam sering kita jumpai yaitu di Papua, Natuna, Riau, dan Kalimantan. Itu adalah negara sebagai penghasil minyak bumi dan gas alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada emas dan tembaga. Emas dan tembaga sering kita jumpai di beberapa daerah seperti Papua, yang dimana tambang Grasberg di Papua adalah salah satu tambang emas terbesar yang ada di dunia. Namun tambang ini juga memiliki akibat yang sangat fatal seperti sekarang, yang dimana dulunya Papua memiliki hutan yang sangat hijau karena adanya suatu tambang, kini berubah menjadi suatu tempat pertambangan. Yang keempat yaitu ada nikel dan bauksit, yang dimana Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Yang kini kendaraan listrik juga sudah mulai menyebar di seluruh dunia. Nah, selain kekayaan sumber daya tambang, Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah, yang dimana Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, mencapai sampai dengan 3,25 juta kilometer persegi. Keanekaragaman hayati laut Indonesia merupakan hal yang tertinggi di dunia, dengan lebih dari 2.000 spesies ikan dan 600 spesies terumbu karang. Potensi perikanan, wisata bahari, dan
energi laut sangat besar, yang dimana Indonesia juga memiliki pelaut yang lumayan besar. Itulah salah satu penyebab itulah salah satu dari adanya suatu kekayaan laut yang sangat melimpah di Indonesia. Berbagai jenis ikan ada di dalam laut, seperti mungkin kita sering melihat di berita-berita seperti lumba-lumba kan, itu ada di dasar laut. Yang ketiga yaitu ada kekayaan hutan dan biodiversitas, yang dimana luas hutan tropis Indonesia mencapai lebih dari 90 juta hektar. Hutan Indonesia merupakan habitat bagi spesies langka seperti harimau Sumatera, badak Jawa, dan orangutan Kalimantan. Yang dimana di Pulau Sumatera kita sering menemukan harimau yang sangat banyak di perhutanan. Adapun di Jawa, kita juga sering melihat adanya badak yang ada di Pulau Jawa. Hutan Indonesia juga berperan penting sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon alami, yang dimana hutan dapat mengurangi polusi udara dan dapat menyerap polusi udara, sehingga udara kita masih terhirup dengan sejuk. Selanjutnya yaitu ada kekayaan pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai penghasil padi, kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan rempah-rempah, yang dimana Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan penghasil rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada, yang telah dikenal di dunia sejak abad ke-15, yang dimana pada saat itu Jepang, tentara-tentara luar yang sering berdatangan untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Nah, selain kekayaan alam, Indonesia juga terkenal akan kekayaan budaya. Kekayaan budaya Indonesia sangat melimpah, seperti adanya suatu kekayaan budaya seperti suku, bahasa, seni, adat, warisan budaya dunia. Nah, yang dimana yang pertama yaitu ada keanekaragaman suku dan bahasa. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, namun terdapat lebih dari 700 bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan Papua. Nah, yang dimana itu merupakan salah satu faktor adanya keberagaman suku dan bahasa yang dapat kita wariskan dan kita budayakan. Yang kedua yaitu ada seni dan adat istiadat. Tiap daerah memiliki seni tradisional, yang dimana Indonesia memiliki banyak seni tradisional seperti tari saman yang berasal dari Aceh, tari pendet yang berasal dari Bali, tari tortor yang berasal dari Batak. Selain itu, upacara adat seperti di Bali sering kita jumpai banyak sekali upacara adat. Salah satunya seperti ngaben. Upacara adat seperti ngaben di Bali
biasanya sering kita jumpai pada saat hari-hari tertentu, atau sedangkan di daerah Tengger mungkin sering kita temui acara seperti Kesada, dan di daerah Toraja sering kita temui dengan nama Manene, yang dimana menunjukkan bahwa keragaman spiritual masyarakat Indonesia itu sangatlah luas dan banyak. Walaupun Indonesia memiliki keberagaman spiritual yang berbeda-beda, bahasa, ras, dan lainnya, tapi Indonesia tidak mudah untuk berpecah belah, di mana itu menjadi satu kesatuan dan keberagaman yang sangat utuh di Indonesia. Nah, selain itu ada juga warisan budaya dunia. Nah, UNESCO telah mengakui bahwasanya warisan budaya di Indonesia seperti batik, wayang, angklung, subak Bali, Candi Borobudur, dan Prambanan yang ada di Indonesia, yang dimana batik yaitu terkenal dari tahun 2009. Selain batik, wayang juga terkenal dari tahun 2003. Mungkin sampai hari ini wayang masih terkenal dalam suatu seni pertunjukan yang sering kita jumpai. Yang ketiga yaitu angklung. Angklung terkenal dari 2010. Nah, di mana angklung biasanya sering kita jadikan untuk pengiring suatu acara seperti kematian dan lain-lain. Subak Bali. Subak Bali yaitu merupakan sistem irigasi, yang dimana sistem irigasi ini mulai berkembang sejak tahun 2012. Di Bali, mungkin orang-orang Bali juga pasti semua mengenal tentang Subak Bali, yang biasanya Subak Bali memiliki suatu kelompok yang dimana untuk menjaga sistem irigasi. Candi Borobudur dan Prambanan, yang dimana Candi Borobudur dan Prambanan emang sudah berada di Indonesia dari dulu. Hanya ada manfaat kekayaan Indonesia. Nah, kekayaan yang dimiliki Indonesia memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, antara lain seperti ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan lingkungan. Yang dimana ekonomi dapat menjadi sumber devisa melalui ekspor hasil tambang, pertanian, dan pariwisata. Mungkin kini di Indonesia, terutamanya di Bali, kini sudah semakin padat adanya suatu pariwisata, yang dimana orang-orang luar sering berkunjung ke Bali untuk melihat suasana, menghirup suasana yang ada di Bali. Yang kedua yaitu ada sosial. Sosial menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai sosial yang tertanam di Indonesia sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu ada ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan merupakan kekayaan alam menjadi objek penelitian ilmiah dan edukasi, yang dimana kini Indonesia memiliki beberapa sekolah yang besar. Nah, sekolah itu mengajarkan kita untuk melakukan penelitian, melakukan observasi dan edukasi terhadap negara Indonesia, yang dimana hasil dari penelitian itu dapat menyebarluaskan dan dapat diceritakan melalui buku-buku,
dan karya ilmiah lainnya untuk dapat dibaca dan menarik suatu perhatian masyarakat terhadap budaya Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada lingkungan. Hutan dan laut Indonesia menjadi keseimbangan ekosistem dunia, yang dimana hutan dapat menghasilkan suatu bahan konsumsi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan juga penduduk. Meskipun Indonesia sangat kaya, pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan. Nah, Indonesia memiliki sangat banyak tantangan, terutamanya yaitu kerusakan lingkungan, yang dimana kerusakan lingkungan diakibatkan oleh penebangan liar, penambangan ilegal, pencemaran laut, dan banyak lainnya, di mana kita sering melihat penebangan liar yang dapat mengubah suatu daerah yang dulunya sejuk ini menjadi tandus. Yang kedua yaitu ada korupsi dan ketimpangan pengelola sumber daya. Nah, kini Indonesia sangat terkenal kan adanya suatu korupsi di perusahaan-perusahaan tinggi. Yang ketiga yaitu minimnya edukasi masyarakat terhadap pelestarian. Nah, Indonesia kini sudah mulai mengikuti daya-daya orang luar, seperti daya berpakaian. Indonesia kini sudah sangat bukan melupakan sih, sangat kurang terhadap pelestarian, seperti pelestarian menggunakan menggunakan pakaian-pakaian daerah dan lain-lainnya. Adapun kesenjangan pembangunan antar wilayah. Nah, Indonesia juga memerlukan upaya untuk melestarikan dan pengelolaan yang berkelanjutan, yang dimana peran pemerintah dapat yaitu pembuatan regulasi dan kebijakan pelestarian lingkungan, membangun taman nasional, mendukung industri kreatif berbasis budaya lokal. Nah, itu pemerintah dapat mengembangkan apa seperti tadi yang bisa kita lihat di Bali. Mungkin kini di Bali juga ada beberapa perkembangan seperti pembangunan taman nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu peran masyarakat melakukan aksi nyata seperti reboisasi, pembersihan sungai, dan kampanye sadar budaya. Nah, reboisasi ini sangat penting, di mana ketika suatu pohon yang sudah mati akan kita tebang dan kita tanam kembali bibit pohon tersebut agar tidak menjadi hutan yang gundul dan tandus. Yang terakhir yaitu peran dunia pendidikan. Nah, di mana peran dunia pendidikan memasukkan materi tentang kekayaan Indonesia dalam kurikulum, memberikan pembelajaran berbasis proyek, dan di mana siswa dapat untuk meneliti dan mengerjakan proyek-proyek di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang benar-benar merupakan negara yang sangat kaya raya, baik dari segi sumber daya alam maupun kebudayaannya. Keanekaragaman ini adalah kekuatan utama bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan.
Namun, kekayaan ini tidak akan berarti apa-apa tanpa pengelolaan yang baik, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Indonesia juga harus membangun kesadaran nasional untuk mencintai dan menjaga kekayaan Indonesia. Harus dimulai dari sejak dini melalui pendidikan, kebijakan, dan aksi lainnya, yang dimana orang tua dapat menyebarkan atau menginstruksikan kepada anak-anaknya untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap bersih, tentram, dan damai.